selamat bekerja dan masih ada lanjutan lagi dengan contoh soal seperti ini. 2x kuadrat tambah 5x kurang 12 sama dengan 0. Nanti kita lanjutkan dengan contoh soal ini. 2x tambah 5x kurang 12 sama dengan 0. Ini kalau didiskriminankan dia bisa difaktorkan. Tapi dia punya cara pemfaktoran. Oke, jadi hari ini kita akan melihat bagaimana menyelesaikan suatu persamaan kuadrat. Jadi untuk persamaan kuadrat ini kita akan membahasnya pada materi atau bab yang baru untuk kelas 10 semester 2. Jadi pertama kita lihat dulu pada konsep dasar persamaan kuadrat serta solusi penyelesaian persamaan kuadrat. Oke. Persamaan kuadrat. Oke, jadi untuk persamaan kuadrat dia memiliki bentuk umum. Memiliki bentuk umum seperti ini ya. AX tambah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Ini bentuk umum dari persamaan kuadrat di mana A merupakan koefisien dari X kuadrat. Jadi A ini merupakan koefisien dari X kuadrat. Sedangkan B merupakan koefisien dari X. Sedangkan C merupakan konstanta. Jadi A, B, dan C merupakan bilangan real di mana A tidak boleh sama dengan 0. Jadi di sini memiliki syarat bahwa A, B, dan C itu merupakan bilangan real di mana A tidak boleh sama dengan 0. Jika A-nya 0 berarti dia akan menghasilkan bukan persamaan kuadrat. Jadi kalau A-nya 0 berarti ini kan dia akan hilang nih. Jadi dia bukan menjadi persamaan kuadrat lagi, dia menjadi persamaan linear. Jadi syarat A-nya itu tidak boleh sama dengan 0, ini harus berlaku. B dan C itu 0 tidak jadi masalah, tapi A itu tidak boleh 0. Sekarang kita lihat pada solusi atau metode penyelesaian persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu memiliki solusi, ada 4 solusi. Yang pertama itu yang pertama itu kita lihat pada yang namanya pemfaktoran ya. Pemfaktoran. Pemfaktoran ini merupakan kalau bisa dibilang langkah yang mudah atau langkah yang efisien dalam mencari himpunan penyelesaian dalam persamaan kuadrat. Tapi ada kelemahan dari pemfaktoran ini. Jadi tidak setiap soal atau setiap soal daripada persamaan kuadrat ini bisa difaktorkan. Kalau misalkan ada soal yang tidak bisa difaktorkan, kita bisa lihat pada solusi yang kedua, yaitu kelengkapan kuadrat
sempurna. Nah, dan juga kita bisa lihat pada yang namanya rumus persamaan kuadrat atau yang sering kamu kenal dengan rumus ABC. Untuk kelengkapan kuadrat sempurna dan rumus persamaan kuadrat ini bisa dibilang kalau kelengkapan kuadrat sempurna itu merupakan proses sampai terjadinya rumus persamaan kuadrat. Nah, kalau misalkan ada soal yang kita tidak bisa selesaikan dengan cara pemfaktoran, kita bisa gunakan kedua solusi ini, kelengkapan kuadrat sempurna atau rumus persamaan kuadrat. Dan yang keempat, itu kita bisa gunakan cara grafik ya. Tapi cara grafik ini nanti akan saya jelaskan pada materi fungsi persamaan kuadrat, karena untuk berbicara fungsi kita akan melihat grafik juga. Jadi untuk hari ini kita lihat dulu pada solusi pemfaktoran, kelengkapan kuadrat sempurna dan rumus persamaan kuadrat. Oke, kita lihat pada yang pertama itu yaitu pemfaktoran. Kalau pemfaktoran ini kita lihat saya bedakan menjadi ada beberapa jenis soal yang kita bisa faktorkan. Yang pertama kamu harus tahu dulu ya, bahwa soal persamaan kuadrat yang bisa difaktorkan itu seperti apa. Jadi untuk melihat bahwa ada soal yang bisa difaktorkan itu kita bisa lihat dari yang namanya diskriminan. Ya. Jadi diskriminan ini gunanya, diskriminan itu gunanya ada banyak. Tapi kalau berbicara untuk pemfaktoran, dia digunakan untuk bisa melihat bahwa ada soal yang bisa difaktorkan dan ada soal yang tidak bisa difaktorkan. Ini diskriminan salah satu kegunaannya seperti itu. Ada kegunaannya lain juga, tapi dalam hal ini kita bisa lihat bahwa soal yang bisa difaktorkan dan tidak bisa difaktorkan. Kalau diskriminan ini nanti kita bisa lihat juga pada rumus persamaan kuadrat. Jadi lambangnya dibesar sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Ya. D sama dengan B kuadrat kurang 4AC ini merupakan rumus diskriminan. Jadi sebentar kita akan bisa lihat bahwa soal yang bisa difaktorkan dan tidak bisa difaktorkan ya dari sini. Contoh. X kuadrat tambah 3X tambah 2. Ini merupakan salah satu contoh dari persamaan kuadrat sama dengan 0. Ini merupakan contoh dari persamaan kuadrat. Ya, intinya kalau kita melihat suatu persamaan kuadrat ya berarti pangkat tertinggi pada variabel itu adalah pangkat 2. Iya toh? Misalkan saya punya X kuadrat sama dengan 0. Ini juga merupakan persamaan kuadrat. Misalkan saya punya soal X kuadrat tambah 9 sama dengan 0. Ini juga merupakan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertinggi pada variabel itu adalah 2. Kalau pangkat tertinggi pada variabel adalah 2, dia dikatakan sebagai persamaan kuadrat. Harus ingat itu ya. Sekarang kita lihat kembali pada diskriminan tadi, kita melihat bahwa soal yang bisa difaktorkan dan tidak bisa difaktorkan. X kuadrat tambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Di sini kita bisa lihat bentuk umum yang awal tadi itu adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dia kan sama dengan kita punya contoh ini. X kuadrat tambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Di sini kita bisa
di sini kita bisa lihat, kita tuliskan dulu bahwa A-nya itu berapa, B-nya itu berapa, dan C-nya itu berapa. Nah, sesuai dengan kita bentuk umum tadi toh. Bentuk umum itu kan AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa lihat, oh A-nya itu berapa? A di sini kan 1, tapi dalam matematika kan tidak pernah ditulis. Berarti A itu 1. B, nah B itu berapa? B itu kan berdampingan dengan X, berarti B-nya itu 3. Sedangkan C itu konstanta ini di belakang ini, yaitu 2. Ya. Oke, sudah? Ya. Sekarang kita lihat apakah diskriminan sama dengan B kuadrat kurang 4 AC. Ya, 4AC. Nah, sekarang kita masukkan D sama dengan B-nya berapa? Oh, B-nya 3. Berarti 3 pangkat 2 kurang 4 kali A-nya berapa? A-nya 1. C-nya berapa? C-nya 2. Nah, sama dengan 3 pangkat 2, 9. Ya toh? Kurang 4 kali 1, 4 dikali 2, 8. Nah, 9 kurang 8 berapa? 1. Nah, lihat, kamu kan dapat 1 sini. Apakah 1 ini merupakan bentuk kuadrat? Ya bisa. Kenapa? Karena 1 pangkat 2 ya tetap 1. Oh, ada pangkat 2-nya. Oh, berarti diskriminannya itu bisa dipangkatkan 2. Nah, karena 1 pangkat 2 1, berarti soal yang X kuadrat tambah 3X tambah 2 sama dengan 0 itu bisa difaktorkan. Nah, jadi suatu persamaan kuadrat bisa difaktorkan itu jika diskriminannya itu bentuknya adalah kuadrat. Ya. Suatu persamaan kuadrat bisa difaktorkan jika diskriminannya itu bentuknya adalah kuadrat. Ini kan 1 pangkat 2 ya 1, berarti bentuknya kuadrat toh? Bisa. Berarti ini bisa dikuadratkan gitu. Toh. Nah, contoh lagi, misalkan saya punya ada X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Nah, tinggal kita cari diskriminannya. Kamu cari diskriminannya berapa? Nah, coba kamu cari diskriminannya. B kuadrat kurang 4AC. Artinya kamu tulis A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, tinggal masukkan ke diskriminannya. Nah, pasti akan dapat. Ya tak? Pasti diskriminannya juga dapat 1. Nah, 1 ini juga bentuknya kuadrat, 1 pangkat 2. Nah, karena pangkat 2 bentuknya kan kuadrat. Berarti diskriminannya bentuknya kuadrat, maka X kuadrat tambah 5X tambah 6 itu bisa difaktorkan. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat cara pemfaktorannya itu seperti apa. Kita lihat contoh tadi, X kuadrat ya, tambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Nah, jadi otomatis kalau berbicara persamaan kuadrat atau bicara persamaan apapun itu, yang kita carikan variabelnya. Di sini kan variabelnya X, berarti yang kita cari itu adalah X. Yang sebentar nanti kita lihat pada himpunan penyelesaian. Oke. Cara pemfaktoran seperti ini agak mudah ya. Ini kan bisa difaktorkan karena tadi diskriminannya kan bentuknya kuadrat. Nah, kalau seperti ini kita faktornya agak mudah. Jadi pertama kamu tulis dulu kurungnya seperti ini, nah, sama dengan 0. Nah, lalu kamu masukkan di sini X, di sini X. Toh. Kamu masukkan di sini X, di sini X. Nah, sekarang kamu cari dua bilangan yang dikalikan dapat 2
tapi dijumlahkan dapat 3. Nah, kamu cari 2 bilangan yang dikalikan dapat 2, tapi dijumlahkan dapat 3. Bilangan apa itu? Nah, kamu cari, 2 bilangan yang dikalikan dapat 2. 1 kali 2. Nah, 1 kali 2 kan 2. Nah, tapi kalau 1 tambah 2, 3. Berarti benar. Nah, berarti benar. Yang kita masukkan saja. Ini kan positif. Positif 1, positif 2 ya. Kita masukkan positif 1, positif 2. Nah, ini dapat pemfaktorannya. Pemfaktorannya itu X tambah 1 dikali X tambah 2. Ini merupakan bentuk pemfaktoran dari X kuadrat tambah 3X tambah 2 sama dengan 0. Nah, sedangkan kalau untuk mencari nilai dari X, tinggal kita ambil. Nah, ini kan X tambah 1 dikali X tambah 2. Sesuai dengan kaidah aljabar, kalau bentuknya seperti ini, dia akan menjadi X tambah 1 sama dengan 0 atau X tambah 2 sama dengan 0. Dan kita ambil ini. X tambah 1 sama dengan 0 atau ini tanda bacanya atau ya, yang seperti V ini. Nah, atau dan X tambah 2 sama dengan 0. X tambah 1 tinggal kita pindahkan X sama dengan plus 1. Kita pindah ruaskan dia menjadi min 1. Atau X sama dengan plus 2 kita pindah ruaskan menjadi min 2. Nah, kita dapat nilai X. X yang pertama itu dapat min 1. X yang kedua kita dapat min 2. Maka himpunan penyelesaiannya itu adalah min 1, min 2 atau min 2, min 1. Ingat, ini bukan pasangan terurut. Jadi dia bisa dibolak-balik. Bisa min 1, min 2 atau min 2, min 1. Nah, beda dengan pasangan terurut ya. Yang kemarin saya sudah jelaskan. Itu harus X dulu baru Y. Oke, tadi untuk soal yang pertama. Contoh soal yang pertama kamu sudah bisa lihat. Coba kita lihat contoh soal yang kedua. X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Ini kan juga bisa difaktorkan karena diskriminannya tadi kan dia berbentuk kuadrat. Ini kan 1 dia. 1 pangkat 2 ya, 1 tetap. Berarti bentuknya kuadrat tuh. Karena bentuknya kuadrat, diskriminannya kuadrat, berarti pada soal tersebut bisa difaktorkan. Nah, kita lihat X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Nah, kita tulis seperti tadi, buka kurung, tutup kurung, buka kurung, tutup kurung sama dengan 0. X, X. Nah, tinggal kamu cari, ada 2 bilangan yang dikalikan dapat 6, tapi 2 bilangan itu juga saat dijumlahkan dapat 5. Jadi ada 2 bilangan yang dikalikan dapat 6. Tapi 2 bilangan itu juga saat dijumlahkan dapat 5. Berarti 2, 3. 2, 3. 2 kali 3, 6. 2 tambah 3, 5. Nah, ini positif. Positif berarti tambah 2, tambah 3. Ini dia pemfaktorannya. Nah, tinggal kita lihat dia punya yang tadi. Himpunan penyelesaian atau mencari nilai X-nya toh. Nah, tinggal X tambah 2 atau X tambah 3 sama dengan 0, ini sama dengan 0. Nah, berarti X sama dengan plus 2 pindah ruas jadi min 2. Atau X sama dengan plus 3 pindah ruas jadi min 3. Maka himpunan penyelesaiannya min 2, min 3 atau min 3, min 2. Sama saja itu. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi sudah bisa paham untuk pemfaktoran. Nah, coba kamu kerjakan soal ini. X kuadrat tambah 4X tambah 3
sama dengan 0. Nah, ya. Cari dulu apakah x kuadrat tambah 4x tambah 3 sama dengan 0 itu bisa difakturkan dengan cara diskriminan tadi. Ya. Nah, kalau dia berbentuk kuadrat, nah, berarti bisa difaktorkan. Ya. Nah, jadi misalkan contoh ya, saya kasih contoh diskriminannya misalkan dapat 4. Nah, 4 ini kan juga bentuk kuadrat. Dari apa? 2 pangkat 2. Nah, kalau diskriminannya 4 berarti bisa difaktorkan. Nah, misalkan diskriminannya 9. Nah, ini juga bisa difaktorkan. Kenapa? Karena 9 itu kan bentuk kuadratnya 3 pangkat 2. Nah, ini kan sudah diajarkan kemarin tentang eksponen, ya toh. Nah, jadi kalau misalkan diskriminannya 9 berarti bisa. Tapi kalau diskriminannya misal taruhlah 32. Ya, 32 ini kan tidak bisa. Dia bentuknya bukan kuadrat. Ya toh? Nah, tapi kalau 4, 9, 16, 25 itu diskriminannya, saya masih berbicara diskriminan. Kalau diskriminannya 25, diskriminannya 16, nah itu kan bisa berbentuk kuadrat. Nah, kalau diskriminannya berbentuk kuadrat berarti bisa difaktorkan. Jadi langkah pertama untuk mencari suatu pemfaktoran, cari dulu apakah dia bisa difaktorkan atau tidak dengan cara diskriminan. Nah, kalau sudah bisa difakturkan dengan cara diskriminan, baru kamu memfakturkan dengan langkah-langkah yang tadi, yang sudah saya ajarkan itu. Oke, selamat bekerja dan masih ada lanjutan lagi dengan contoh soal seperti ini. 2x kuadrat tambah 5x kurang 12 sama dengan 0. Nah, nanti kita lanjutkan dengan contoh soal ini. 2x tambah 5x kurang 12 sama dengan 0. Nah, ini kalau didiskriminankan dia bisa difaktorkan. Nah, tapi dia punya cara pemfaktorannya hampir mirip, tapi agak berbeda sedikit ya. Nah, yang penting kamu tahu dulu cara memfaktorkan soal yang pertama ini. Gitu. Oke, selamat bekerja dan selamat belajar.